Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Rahmawati dari PBI 2019A. Hari ini saya akan membahas tentang kepala sekolah. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala yang berarti pemimpin, sedangkan sekolah adalah lembaga tempat memberi dan menerima pelajaran. Menurut Basri, kepala sekolah adalah guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Kualifikasi umum kepala sekolah yang pertama adalah berijazah minimal S1 atau D4. Yang kedua adalah usia maksimal 56 tahun pada saat pengangkatan. Yang ketiga, berpengalaman mengajar minimal 5 tahun. Yang keempat, berpangkat minimal kelas 3 atau C untuk PNS atau non-PNS yang disetarakan. Kualifikasi khusus kepala sekolah. Yang pertama adalah guru di tempat yang menjadikannya kepala sekolah. Jadi, jika dia guru SD, dia bisa jadi kepala sekolah SD. Yang kedua adalah bersertifikat guru sesuai sekolah yang dipimpin. Yang ketiga, sertifikatnya adalah terbitan lembaga pemerintah. Jadi harus lembaga pemerintah. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Yang pertama, berakhlak mulia, kemudian memiliki integritas sebagai pemimpin, kemudian berkeinginan kuat dalam pengembangan diri. Yang keempat, bersifat terbuka atas semua masukan. Yang kelima adalah mengendalikan diri pada saat menghadapi masalah. Kemudian memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Jadi dia berminat untuk menjabat sebagai kepala sekolah, sukarela, tidak bisa dipaksa. Kemudian ada kompetensi manajerial. Yang pertama adalah menyusun perencanaan sekolah. Jadi apa yang akan dilakukan itu harus direncanakan oleh kepala sekolah. Kemudian mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah dalam pendayagunaan sumber daya secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah. Yang kelima adalah menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Kemudian ada mengelola sarana dan prasarana sekolah, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian ada mengelola peserta didik baru dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Kemudian ada pengembangan kurikulum. Jadi jika ada kurikulum yang masuk, kurikulum baru, sebelum diaplikasikan biasanya dirapatkan dulu antara kepala sekolah dan guru. Kemudian adalah pengelola keuangan sekolah. Kemudian ada kompetensi kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi, bekerja keras mencapai sekolah yang efektif, kemudian memiliki motivasi yang kuat, pantang menyerah dan terus mencari solusi terbaik jika ada masalah, dan memiliki naluri kewirausahaan. Kemudian ada kompetensi supervisi. Yang pertama adalah merencanakan program supervisi akademik. Yang kedua adalah melaksanakan supervisi akademik terhadap guru. Yang ketiga adalah menindaklanjuti hasil supervisi. Jadi ada semacam evaluasi. Jadi kepala sekolah itu merencanakan evaluasi, terus melaksanakan evaluasi itu terhadap guru, kemudian menindaklanjuti hasil. Kemudian ada kompetensi sosial. Yang pertama adalah bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Apabila kepala sekolah menengah kejuruan, biasanya kepala sekolah itu akan bekerja sama dengan pihak lain yang sesuai jurusan di sekolahnya untuk penempatan lulusan atau PKL. Biasanya di sekolah kejuruan ada yang seperti itu. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Di beberapa sekolah, biasanya kalau di sekolah yang mayoritas muslim dan lingkungan sekolahnya juga muslim, itu saat Idul Adha biasanya sekolah menyelenggarakan
kurban dan dibagikan kepada warga. Itu biasanya kepala sekolah yang merencanakan dan menindaklanjuti. Terus memiliki kepekaan sosial. Apabila ada musibah seperti itu, biasanya kepala sekolah yang harus merencanakan kira-kira akan memberikan apa kepada warga yang terkena musibah. Kemudian ada fungsi dan peran kepala sekolah. Yang pertama adalah sebagai edukator, jadi kepala sekolah bisa sebagai guru juga. Jadi sebagai kepala sekolah juga mengajar. Yang kedua adalah sebagai manajer, mengawasi guru-guru yang ada. Yang ketiga adalah sebagai administrator. Yang keempat adalah sebagai supervisor, jadi yang mengevaluasi dan mengawasi guru-guru atau bawahan-bawahannya, staf-staf yang ada di sekolah. Kemudian ada sebagai leader, sebagai pemimpin di sekolah. Kemudian ada sebagai inovator, jadi kepala sekolah itu bisa sebagai inovator, jadi dia yang berinovasi, menciptakan hal-hal baru, seperti bisa jadi mempercantik sekolah, itu juga termasuk inovasi. Kemudian sebagai motivator, jadi kepala sekolah memotivasi semua staf sekolah, semua warga sekolah untuk lebih baik. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.